Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Kita langsung ke Top Topik yang pertama. Pemirsa, Zionis Israel kembali menyerang Iran pada hari Sabtu, seragam menargetkan peluncur rudal surface-to-surface milik Iran. Serangan udara Zionis Israel ke Iran pada hari Sabtu menghancurkan puluhan peluncur rudal. Sebelumnya pada Jumat malam, Israel mengklaim berhasil menghancurkan puluhan target lainnya, termasuk pertahanan udara di Tehran, Iran. Israel memulai serangan ke seluruh Iran pada Jumat, menargetkan program nuklir dan fasilitas militer Iran. Dua perwira tinggi militer terbunuh yang diduga akan meningkatkan ketegangan antara dua pemusuh buyutan di Timur Tengah tersebut. Iran kemudian melakukan serangan balasan terhadap Israel dengan menembakkan rudal balistik. Sebanyak 2 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya luka-luka. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait perang antara Iran dan Israel yang semakin memanas, sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Ismail Amin langsung dari kota Qom, Iran. Ismail, bagaimana eskalasi serangan Iran maupun Israel untuk hari ini? Ya, saya nggak mendengarkan suara apapun. Baik, Ismail, bagaimana eskalasi serangan Iran maupun Israel hari ini? Ya, sampai sejam yang lalu kami mendapatkan informasi Israel masih juga melancarkan serangan terutama di provinsi Ilam, juga di Lereston. Tapi di Lereston ini yang ditargetkan oleh Israel justru pabrik mobil yang mungkin dianggap pabrik nuklir sehingga menyebabkan kebakaran. Beberapa mobil-mobil van dan juga truk ditemukan oleh pihak keamanan Iran karena mencurigakan, disita berisi bahan peledak dan juga drone-drone yang disinyalir digunakan oleh agen-agen Israel yang berada di dalam negeri Iran untuk membuat kekacauan. Karena pada saat serangan Israel yang pertama pada Jumat dini kemarin juga bersamaan dengan aksi-aksi teror di sejumlah tempat. Bahkan beberapa tempat di pemukiman sipil meledak atau rusak itu bukan disebabkan oleh serangan jet tempur Israel, melainkan aksi-aksi teror tersebut. Sejumlah orang telah ditangkap atas aksi-aksi teror ini. Dan juga baru saja diberitakan bahwa Iran baru saja melancarkan serangan gelombang barunya ke wilayah Israel. Sampai hari ini dalam tinjauan kami, masyarakat Iran masih tetap dalam keadaan tenang, situasi masih kondusif dan masyarakat Iran masih beraktivitas sebagaimana biasa. Ya, lalu wilayah mana saja yang terdampak serangan Israel di Iran dan adakah korban dari pihak Iran? Ya, dari serangan Israel yang pertama pada Jumat dini hari disebutkan menelan korban luka-luka sebanyak 329 orang, ada 78 orang yang dikabarkan meninggal dunia, 30 diantaranya adalah anak-anak, karena serangan Israel pada dini hari kemarin itu menyasar pemukiman penduduk, walaupun dari pihak Israel menyebutkan hanya menargetkan fasilitas militer dan instalasi nuklir. Namun di Tehran kita bisa melihat sejumlah apartemen rusak akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel tersebut. Sebagian juga rusak disebabkan oleh aksi-aksi teror yang sebagaimana kami sampaikan sebelumnya. Untuk saat ini apakah ada respon terbaru dari pemerintah Iran terkait dengan serangan balasan ke pihak Israel? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Jenderal Wahidi sebagai Panglima IRGC,
menggantikan Jenderal Salami yang gugur pada serangan pertama Israel, menyebutkan bahwa serangan balasan Iran ke Israel akan terus dilanjutkan jika dirasa diperlukan. Baru-baru ini kami mendapatkan informasi bahwa Iran kembali melancarkan serangan. Pada pukul 10 malam hari, ada gelombang pertama serangan yang dilancarkan oleh Iran ke Israel, kemudian sampai pukul 3 hari, ada 3 gelombang, kemudian berhenti selama 2 jam, lalu dilanjutkan pada pagi hari, disebutkan sebagai gelombang keempat serangan, lalu kemudian pada pukul 8 hari, Israel lebih berfokus pada menangkal serangan-serangan Israel yang terus dilakukan di sejumlah kota-kota penting di Iran. Baru sore hari ini, sekitar pukul 4.30 dikabarkan bahwa Iran kembali melancarkan serangan dan mungkin juga akan berlanjut sampai malam hari. Artinya kondisinya saat ini saling serang. Bagaimana kekuatan militer Iran jika dibandingkan dengan Israel, Ismail? Ya, sebagaimana sering dikatakan oleh petinggi-petinggi militer Iran bahwa kekuatan militer Iran tidak bisa diremehkan dengan kemampuan yang mereka punya, rudal-rudal, satelit-satelit dan juga radar, sistem pertahanan udara yang mereka punyai, mengatakan bahwa akan bisa mengatasi dan memenangkan peperangan ini. Bahkan menyebutkan jika sekiranya Israel berdiri sendiri dan tidak ada kekuatan besar di belakangnya, Israel itu sudah bisa dikalahkan oleh Iran. Hanya saja memang diketahui bahwa Amerika Serikat berada di belakang Israel, bahkan sebelum Israel melancarkan serangan ke Iran, sudah ada bantuan persenjataan yang dikirimkan Amerika Serikat ke Israel. Baik, terima kasih Ismail untuk informasi Anda dan stay safe selalu ya Ismail. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai perang panas antara Iran dan Zionis Israel masih berlangsung berdampak pada stabilitas politik global. Di sisi lain, perang yang dipicu pada tuduhan pengembangan senjata nuklir oleh Iran menimbulkan keraguan terhadap tegaknya hukum internasional. Poin saya, ini sebenarnya perang sudah masuk perang terbuka dalam skala terbatas. Saya katakan sebagai skala terbatas karena minimal dari pihak Israel, saya melihat masih target kepada program nuklir Iran ataupun tempat-tempat militer. Jadi ini belum menyasar kepada tujuan yang lebih strategis atau lebih masif, terutama dengan mengorbankan warga sipil. Nah, oleh karena itu sekali lagi dampaknya ini akan memberikan dampak lebih besar secara politik, menimbulkan instabilitas di kawasan, terutama memang wilayah-wilayah di sekitaran Israel sampai sekarang semenjak 7 Oktober 2023 belum mendapatkan titik tenangnya, titik stabilnya. Itu secara politik. Nah, yang saya melihat yang tidak kalah besar justru ini di level global, terutama terkait dengan marwah ataupun tegaknya hukum internasional, terutama terkait dengan kehormatan negara di hadapan negara yang lain dan termasuk juga pengorbanan masyarakat sipil. Nah, ini yang agak mengerikan dengan Israel melakukan serangan langsung ke Iran, ya. Saya selalu membedakan di antara serangan yang sekarang dengan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya ada kayak semacam jual beli serangan. Tapi yang sekarang ini betul-betul dilandaskan kepada suatu ancaman imajinatif. Saya menyebut sebagai ancaman imajinatif karena yaitu sifatnya tuduhan bahwa Iran mempersoalkan bahwa Iran mengembangkan senjata